Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News kali ini bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, Israel kembali menyita 2 kapal Global Smooth Flotilla atau GSF sekitar 159 mil dari Laut Gaza. Kali ini kapal yang disita adalah LNG dan Al-Qoin. Kapal Angkatan Laut Israel kembali menyita kapal Global Smooth Flotilla. Mereka ditangkap sekitar 159 mil laut dari Gaza. Dari siaran langsung, GSF menunjukkan militer Israel menaiki kapal LNG dan LC-1. Para aktivis yang berada di atas kedua kapal tak memberikan perlawanan. Meski terus menjadi sasaran Angkatan Laut Israel, namun peserta GSF pantang mundur. Lebih dari 50 kapal meninggalkan Turki Selatan untuk tahap akhir misi ini. Israel mengklaim telah menyita seluruh kapal yang berangkat. Yang sudah diculik oleh Zionis Israel ada 7, saya sebutkan. Yang pertama tadi malam hari ini ya, 2 WNI. Yang pertama ada Mas Herman Budianto Sudarsono dan Mas Ronggo Wirasanu. Tadi sekitar pukul 19 lewat sudah diintercept dan diculik oleh Zionis Israel. Sebelumnya, pada hari sebelumnya, di hari Senin, itu ada Mas Andi Angga Prasadewa. Yang kedua ada Mas Bambang Noroyono, tadi jurnalis dari Republika, Mas Abeng ya, alias Mas Abeng, bisa kita panggil Mas Abeng. Yang ketiga ada Mas Tony Badai. Yang keempat ada Mas Andre Prasetyo Nugroho dari jurnalis Tempo ya. Yang ke-7 ya, itu ada Mas Rahendro Herubowo. Beredar rekaman video saat pasukan Zionis Israel menyergap dan menembaki kapal Global Smooth Flotilla sebelum menculik para aktivis dan jurnalis. Penumpang di atas kapal misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla berteriak ketakutan usai Zionis Israel melepaskan tembakan ke atas 6 kapal yang berbeda. Setelah menyergap kapal, tentara Israel juga menculik sejumlah penumpang dan menyita kapal. Dalam siaran langsung di media sosial yang dilakukan penumpang kapal, tentara Israel dengan sengaja menembak kapal GSF dan menggunakan tembakan meriam air. Pemirsa, Zionis Israel mengkonfirmasi bahwa 430 aktivis di atas kapal bantuan Global Smooth Flotilla yang menuju Gaza dibawa ke Israel. Dari 430 aktivis yang ditangkap Israel, salah satunya 9 delegasi asal Indonesia. Okay, people, say look at the camera. Talk back to Palestine. We are from the Israeli Navy. We go to board the ship. Captain, keep from board the ship. Zionis Israel mengkonfirmasi bahwa 430 aktivis di atas kapal bantuan Global Smooth Flotilla yang menuju Gaza dibawa ke Israel. 87 aktivis dilaporkan mogok makan, memprotes atas penahanan mereka dan menunjukkan solidaritas dengan tahanan Palestina di penjara Israel. Let's go, ladies. Let's go. Global Smooth Flotilla melaporkan bahwa 54 kapal dihentikan di sekitar pantai Gaza dengan 480 peserta dari 40 negara, salah satunya Indonesia. Dari 430 aktivis yang ditangkap Israel, dikonfirmasi 9 orang delegasi Indonesia juga ditangkap saat mencoba menembus blokade Israel. 431 aktivis Global Smooth Flotilla yang diculik oleh pasukan Zionis Israel di perairan Gaza mengalami intimidasi dan penyiksaan. Pada video yang beredar, pemirsa, sejumlah aktivis mengalami dugaan kekerasan fisik, psikologis, hingga perlakuan tidak manusiawi pasca diculik oleh pasukan Zionis Israel.
Selain itu, pemirsa, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, memantau langsung penahanan aktivis oleh Zionis Israel, bersorak hingga mengibarkan bendera Israel dan mengintimidasi para aktivis dengan ancaman. Free Palestine! Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Netanyahu juga mengawal penculikan aktivis Global Summit Flotilla saat mencoba masuk ke perairan Gaza. Kecemasan menyelimuti keluarga aktivis asal Jakarta dan Makassar yang ikut dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Keluarga berharap pemerintah bisa bantu pembebasan WNI yang diculik Israel. Ibu dari Rahendro Herubowo, Erlina, mengaku terakhir berkomunikasi dengan anaknya pada Minggu. Seluruh pesan yang dikirim tak lagi mendapat balasan. Erlina mengaku sempat melarang anaknya berangkat ke wilayah konflik, namun Heru tetap memilih ikut dalam misi perdamaian tersebut. Heru merupakan salah satu WNI yang diculik Israel dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Ibu, harapan ibu biar pemerintah cepat-cepat mengurus tuntas biar cepat selamat dikembalikan ke Indonesia dengan selamat itu. Sama seperti keluarga lainnya, hingga kini Sutrawati, ibunda dari Andi Angga Prasadewa asal Makassar yang ikut dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina ini belum mengetahui bagaimana nasib anaknya. Lewat video pendek ini, Angga menjelaskan jika video yang direkamnya sudah menyebar, maka kemungkinan besar dirinya sudah ditangkap pasukan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Angga Prasadewa. Jika Anda menonton video ini, berarti saya telah diculik oleh Zionis Israel di perairan internasional. Penculikan saya ini menunjukkan sekali lagi bahwa rezim Zionis Israel dan pendukungnya bertindak untuk melanjutkan pembunuhan dan genosida mereka. Ibunda Andi hanya bisa berharap pemerintah segera turun tangan menyelamatkan anaknya serta relawan lainnya. Kami cuma berharap sama pemerintah, terutama Bapak Presiden Prabowo, agar bisa menyelamatkan anak saya, karena anak saya kan itu aktivis kemanusiaan, bukan teroris yang harus diculik. Anak saya itu kan cuma membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, bukan membawa senjata. Sudah lebih dari 24 jam sejak tentara Zionis Israel menangkap Heru dan Angga serta ratusan relawan lainnya. Namun hingga kini belum ada kejelasan tentang nasib mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono mengaku masih kesulitan mencari informasi terkait WNI relawan Global Summit Flotilla yang diculik Zionis Israel. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan sesama relawan dan juga pihak terkait di Jordania dan Turki. Sejauh ini informasi yang kita terima itu masih sulit karena komunikasi yang terbatas. Kami mengapresiasi semangat dari rekan-rekan yang tergabung dalam Global Summit Flotilla, karena ini juga mencerminkan satu keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza pada khususnya. Dan ini merupakan semangat yang saya kira perlu diapresiasi. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong kepada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga,
dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang ada di Jordan dan Turki. Kita doakan semoga mereka kondisinya baik-baik dan bisa segera kembali ke tanah air. Dari 430 aktivis yang ditangkap Zionis Israel di atas kapal bantuan global Semut Flotilla, 9 diantaranya merupakan delegasi asal Indonesia. Ibu dari jurnalis Todi Badai Rifan Bilah, yakni Hani Hanifah Humanisa, mengaku anaknya hilang kontak sejak hari Senin. Sementara itu pemirsa, anggota DPR Komisi 1 Oleh Soleh menyebut pemerintah melalui Kemenlu terus mencari jalan komunikasi melalui PBB. Dan pemirsa, berikut cuplikan dialog iNewsroom bersama rekan Diandra Mukni. Dan melaporkanlah bahwa dia sudah sampai di perairan internasional setelah melanjutkan perjalanan dari Yunani, Antalya, Siprus. Baik. Anak ibu sempat mengatakan tidak ada kecurigaan akan diintersep oleh Israel kapalnya. Tidak ya. Pada saat itu dia tidak malah bilang bahwa sejauh itu dia aman lah perjalanannya. Perjalanan aman. Kemudian putus kontak itu kapan Ibu? Hari Senin itu, hari Senin tanggal 18 jam 2.19 waktu Indonesia Barat. Baik. Itu setelah itu tidak bisa dihubungi, apa Ibu sempat menghubungi lebih dulu lalu tidak dijawab atau bagaimana? Udah tidak ada. Waktu itu ya menuju yang 2.19 itu udah terakhir karena waktu saya balas chatnya itu sudah checklist 1 dan sampai sekarang ada. Baik. Seperti apa Bu kondisi keluarga saat ini menunggu kabar dari Ananda? Tentunya harap-harap cemas ya dan berharap masih tetap menunggu kabar terbaik dari pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan informasi selanjutnya. Baik. Keluarga sempat khawatir kah Bu sejak awal Ananda ingin ikut misi Global Semut Flotilla ini menembus blokade ke Gaza? Nah, ya itu ya. Ada rasa kekhawatiran dan harap-harap cemas lah. Baik. Tentu saluran informasi terkait perkembangan para aktivis Global Semut Flotilla ini kan secara resmi pemerintah Indonesia melalui Kemenlu. Tadi siang menjelang sore Pak Kemenlu juga sudah menyampaikan secara komprehensif geopolitik di Timur Tengah dan tentunya secara khusus juga soal penangkapan daripada aktivis Global Semut. Nah tentu semua media masyarakat Indonesia bahkan warga dunia juga akan terus memantau hal ini, terkhusus bagi aktivis Indonesia dan masyarakat Indonesia, khususnya lagi keluarga yang keluarga yang disandra oleh Israel ini tentu akan berkoordinasi dengan pemerintah melalui Kemenlu. DPR tidak memiliki sebuah saluran khusus atau informasi lain terkecuali dari Kemenlu ataupun media. Penyelenggara misi Solidaritas Sumut Nusantara 2.0 dari Malaysia mengutuk pencegatan kapal-kapal armada yang menuju Gaza. Dilaporkan ratusan aktivis dari 45 negara ditahan. Direktur Jenderal Pusat Komando Sumut Nusantara, Dato Sani Arabi Dato Abdul Alim Arabi, mengumumkan telah memperoleh laporan visual yang menunjukkan para aktivis dipaksa turun dari kapal. Berikut adalah laporan rasmi Sumut Nusantara Command Center SNCC untuk hari ke-37 misi bersamaan 19 Mei 2026 3.30 petang.
SNCC mengesahkan sehingga jam 3 petang waktu Malaysia hari ini sebanyak 40 buah kapal flotila melibatkan hampir 350 orang aktivis kemanusiaan telah dipintas dan dicerobot oleh pihak rejim IOM. Sumut Nusantara Command Center menerima laporan visual mengesahkan semua aktivis telah dicolik dan dipaksa keluar secara haram dari kapal masing-masing ke 4 buah kapal yang diyakini milik tentera rejim penjajah. Dan sehingga kini SNCC masih belum menerima pengesahan mengenai status ke mana semua aktivis yang ditahan ini akan dibawa, termasuk lokasi dan destinasi pemindahan mereka, sama ada mereka kekal di atas kapal di tengah laut ataupun terus langsung dibawa ke pelabuhan Ashdod. Ketua SNCC mengutuk penyadapan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan mengatakan bahwa upaya diplomatik yang melibatkan beberapa negara sedang dilakukan untuk mengamankan pembebasan para aktivis yang ditahan. Sementara itu, menurut Global Sumut Flotilla, puluhan perahu dicegat sepanjang hari Senin. Armada tersebut dilaporkan mencakup hampir 500 aktivis dari 45 negara. Operasi terbaru ini menyusul pencegatan sebelumnya pada 30 April ketika pasukan Israel menghentikan lebih dari 20 perahu yang terkait dengan inisiatif yang sama di dekat Yunani dan menahan sekitar 175 aktivis sebelum kemudian dideportasi. Upaya armada internasional untuk mencapai Gaza berulang kali memicu konfrontasi di laut, dengan penyelenggara menggambarkan misi tersebut sebagai upaya kemanusiaan yang bertujuan untuk menantang blokade. Sementara otoritas Israel berpendapat bahwa pembatasan angkatan laut diperlukan karena alasan keamanan.